Halo, jumpa kembali bersama saya, Carolina Koli, guru fisika pada SMA Negeri 5 Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit materi tentang teknologi digital. Materi ini di kelas 12 IPA. Sejarah penemuan teknologi komunikasi pertama oleh Alexander Graham Bell yang menemukan telepon pada tahun 1875. Setelah itu, teknologi yang mendasar kembali ditemukan pada tahun 1980 dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan personel komputer atau PC. Nah, dari sinilah terjadi revolusi-revolusi dari teknologi mekanik dan teknologi analog ke teknologi digital. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat apa sih pengertian dari teknologi analog dan teknologi digital. Nah, teknologi analog itu merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk keperluan tertentu dan sistem yang digunakan masih manual. Dan kata lain, teknologi ini membutuhkan proses yang cukup panjang agar dapat menghasilkan sesuatu. Nah, sedangkan teknologi digital itu dirancang untuk keperluan tertentu dan sistem yang digunakan sudah dilakukan secara otomatis. Karena teknologi ini sudah menggunakan sistem komputer dalam menghasilkan sesuatu. Ada jenis-jenis penyimpanan data. Media penyimpanannya untuk teknologi analog dan digital. Yang pertama kita bisa lihat untuk teknologi analog medianya jam tangan analog. Yang kalau digital itu jam tangan digital. Apakah ada perbedaannya? Tentu saja. Nah, kita melihat yang mesin yang dipakai. Pada jam tangan analog, itu banyak terdapat rangkaian mesin yang sangat rumit. Serta pada tampilan jam masih menggunakan 3 buah jarum. Ada jarum detik, ada jarum menit, dan jarum jam. Sedangkan pada jam tangan digital, itu tidak serumit pada jam tangan analog, karena sudah menggunakan program untuk menjalankannya, serta tampilannya tidak menggunakan jarum, namun angka untuk menunjukkan waktu yang detail. Yang berikut, termometer air raksa, itu untuk analog, sedangkan untuk digitalnya sudah termometer digital. Perbedaannya itu terdapat pada isi dari termometer tersebut. Yang ketiga, kompas analog. Untuk digitalnya adalah kompas digital. Nah, kompas analog ini sering digunakan dalam kegiatan pramuka untuk mencari arah mata angin yang benar. Dan bentuknya masih sangat sederhana. Sedangkan kompas digital merupakan kompas yang telah terkomputerisasi yang memiliki navigasi yang sangat efisien dan efektif. Nah, yang meteran analog itu kita biasa masih sampai sekarang sering kita gunakan yang mistar dan lain sebagainya, atau meteran analog. Itu perbedaannya terdapat pada bentuk alatnya dan ketepatan dalam mengukur jarak dari suatu titik ke titik yang lain. Kalau meteran analog biasanya menggunakan besi tipis yang panjang untuk mengukur suatu jarak, dan setiap alatnya memiliki batas pengukuran yang sedikit. Sedangkan
pada meteran laser digital, penggunaannya sangatlah mudah. Nah, meteran ini dapat mengukur jarak lebih jauh daripada meteran analog. Dan pengukurannya terkomputerisasi sehingga menghasilkan pengukuran yang tepat dan akurat. Nah, yang berikut untuk benda analognya lilin, sedangkan yang digital lampu. Nah, terlihat ada perbedaan yang sangat jelas. Lilin masih menggunakan api dan penerangannya terbatas, sedangkan lampu yang menggunakan listrik dan penerangannya pun lebih terang dan memiliki kapasitas yang bermacam-macam. Yang berikut mesin tik. Nah, sekarang sudah berubah. Nah, untuk digitalnya komputer. Nah, mesin tik ini merupakan mesin yang terdiri dari set tombol-tombol yang apabila ditekan akan mencetak langsung huruf atau angka pada kertas. Nah, sedangkan pada komputer itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mesin tik. Karena pada komputer itu digunakan untuk mengisi file dan dokumen secara komputerisasi. Nah, Bapak Ibu, ternyata masih banyak terdapat teknologi-teknologi yang melakukan transisi. Semakin canggihnya teknologi, semakin membuat evolusi besar terhadap perkembangan teknologi dunia. Namun, secanggih apapun teknologinya, tentunya memiliki kelemahan yang masih belum dapat diatasi secara benar. Maka sebaiknya kita bijak dalam menggunakan teknologi yang sudah semakin maju ini. Ya, kita gunakan untuk hal-hal yang positif dan berguna. Nah, bagaimana perbedaan data penyimpanan analog dan data penyimpanan digital? Nah, pada data penyimpanan analog itu masih menggunakan sistem manual atau menggunakan tenaga manusia. Sedangkan pada penyimpanan digital itu sistemnya sudah bekerja secara otomatis. Yang kedua, pada analog, alatnya sangat sederhana, tetapi pada digital alatnya canggih. 3, peluang terjadinya salah perhitungan itu sangat besar. Itu untuk analog. Sedangkan pada digital, itu memiliki perhitungan yang sangat akurat dan jarang sekali terjadi kesalahan. Yang keempat, sangat tidak efisien untuk data. Sedangkan untuk pada digital itu efisien sekali untuk data. Kemudian yang kelima, kecepatan pengiriman data itu lambat. Sedangkan pada digital memiliki kecepatan cahaya dalam pengiriman data. Yang berikut, untuk analog tidak mampu memproses informasi dalam ukuran yang besar. Sedangkan pada digital itu dapat memproses informasi dalam ukuran yang besar. Pada analog, pemrosesan yang berulang-ulang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sebuah data. Sedangkan pada digital, pemrosesan yang berulang-ulang tetapi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas sebuah data. Yang berikut, tidak mudah untuk ditransfer ke media elektronik lain, itu untuk analog. Tetapi pada digital, itu kompresi dan mudah untuk ditransfer ke media elektronik lainnya. Yang kesembilan, untuk analog, sinyal pada teknologi analog disebut baud, sedangkan sinyal pada teknologi digital disebut bit. Nah, untuk sinyal analog ini, sinyal data itu dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi
dengan mengubah karakteristik gelombang. Jadi gelombang pada sinyal analog ini itu berbentuk gelombang sinus yang memiliki 3 variabel dasar. Amplitudo itu merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang berikut frekuensi itu jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik dan adanya fase, yakni besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Sedangkan pada sinyal digital, itu sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran itu 0 dan 1. Jadi sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah berpengaruh oleh derau, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Oke, demikianlah pembahasan materi tentang teknologi digital. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Nantikan video pembelajaran berikutnya tentang penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk digital. Untuk kuisnya, klik link di bagian deskripsi. Selamat bekerja. Kesuksesan hanya diraih oleh orang-orang yang mampu berusaha dalam keadaan apapun.